Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya Zul akan merangkum sebuah alur film yang sangat menarik untuk ditonton. Film ini berjudul Chicken and Dog Talk. Film yang bergenre komedi dan dirilis pada tahun 1988. Film ini mengisahkan seorang pemilik restoran bebek yang terkenal enak, namun tak lama kemudian ia mendapatkan pesaing yang berada di depan restorannya. Lalu bagaimanakah keseruan dan aksi kocak dalam film ini? Langsung saja kita mulai filmnya. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan film terbaru dari channel Suryatama. Terima kasih dan selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemilik restoran yang bernama Ahoy yang sedang membakar bebek, dan karyawannya yang bernama Veve yang tengah mencabuti bulu jenggotnya. Sementara itu, di dalam restoran terlihat Mancoy yang tengah melayani sepasang kekasih yang tengah memesan bebek bakar asam manis. Restoran milik Ahoy terkenal ramai dan laris di kota tersebut. Namun, sayang kebersihan dari restoran ini sangatlah buruk. Mulai dari abu rokok yang jatuh ke dalam mangkuk, mencelupkan jari ke dalam minuman pelanggan, pembersihan sumpit dengan lap meja, hingga pembersihan meja yang ala kadarnya. Tak sampai di situ, pelanggan pun marah karena ternyata di dalam mangkuk sup itu terdapat kecoa, sehingga ia mengancam akan menuntut restoran ini. Ternyata pelanggan tersebut adalah inspektur kebersihan restoran. Ahoy yang merasa takut dituntut langsung nekat memakan kecoak itu dan mengelak bahwa itu bukanlah kecoak, melainkan buah kurma. Setelah itu, Bosui pamit pergi ke belakang dan langsung berkumur-kumur di sana. Tak lama kemudian, Mancoy pun datang dan menawarkan pestisida padanya. Uniknya, Bosui pun benar-benar menggunakannya. Setelah Bosui memakan kecoak itu, akhirnya inspektur tersebut tak punya lagi barang bukti dan kemudian akan membawa kuah sup tersebut untuk dijadikan barang bukti. Beruntung, koki mereka yang bernama Ahpang menyiramkan minyak dan membuat inspektur tersebut terjatuh dan tak lagi memiliki barang bukti. Kemudian inspektur tersebut akhirnya pergi. Diketahui Bosui memiliki istri yang bernama Tami dan seorang putra. Pada saat itu istrinya terlihat baik kepada Bosui. Ternyata besok paginya ibunya akan datang. Mendengar hal itu, Bosui pun langsung tak bersemangat karena mertuanya itu sangatlah cerewet kepadanya. Kekesalannya itu bahkan dilampiaskan kepada putranya yang ketika itu meminta uang jajan padanya. Bosui bukannya memberikan uang kepada putranya, melainkan malah mengungkit semua pengeluaran uang putranya, mulai dari biaya pengeluaran air, listrik, bahkan SPP sekolah, dan kemudian putranya pun ditendangnya. Keesokan harinya, Nyonya Chan Ibu Veve berkunjung ke restoran dengan tujuan agar Veve putranya mencuri resep bumbu rahasia bebek Bosui. Kemudian Veve pun pergi ke dapur dan segera melancarkan aksinya. Beruntung, Bosui yang mengetahui tujuan Veve langsung menutupi dengan badannya setiap kali akan mengambil bumbu. Tak hanya itu, Bosui pun menutupinya dengan bebek-bebek. Melihat hal itu, Veve pun membalasnya dengan menggantungkan sebuah wajan agar ia bisa melihat dari pantulan wajan tersebut. Bosui yang mengetahui aksinya langsung menutupinya dengan sebuah kain. Veve yang tak kehabisan akal langsung kemudian menggunakan sebuah cermin yang sudah terkoneksi dengan cermin atas. Pada awalnya Veve bisa melihatnya, namun sial cermin tersebut terkena sinar matahari sehingga membuat Bosui mengetahuinya. Dan kemudian Bosui pun menangkalnya. Hingga pada akhirnya persaingan antara keduanya pun berakhir. Usai dari dapur, Mancoy memberikan berita buruk bahwa sebentar lagi seorang pengusaha muda yang bernama Dani akan membuka restoran bebek cepat saji yang berada tepat di depan toko mereka. Namun, Bosui berkata bahwa bebek olahannya jauh lebih enak dibandingkan dengan bebek mereka.
Kebetulan sekali Dani si pengusaha muda itu juga sedang berkunjung ke sana. Dan Bosui pun juga menghimbau agar para pegawainya jangan mengkhawatirkannya. Tak lama kemudian, ibu mertua Bosui pun datang dan langsung pergi ke atas untuk menemui Tami anaknya. Kemudian Bosui pun juga menyusul ke atas dan benar saja sesuai yang dikhawatirkan Bosui. Mertuanya ini sangatlah cerewet dan selalu mempermasalahkan hal-hal kecil yang ada di rumah mereka. Mulai dari sofa yang tak empuk, TV yang masih hitam putih, pendingin ruangan yang masih menggunakan kipas angin, dan kulkas yang masih menggunakan satu pintu. Sementara itu, di restoran para pegawainya sudah muak dengan kepelitan Bosui, dan mereka akan menuntut berhenti bekerja jika gaji mereka tidak dinaikkan. Dan mereka semua sepakat bahwa yang akan membicarakan semua itu adalah Mancoy. Namun Bosui sempat menguping obrolan mereka. Dan singkat cerita, setelah sampai di atas, Mancoy pun menemui Bosui dan berkata bahwa ia ingin bicara serius. Namun Bosui menganggap bahwa Mancoy ingin meminta uang untuk cukur rambut. Lalu kemudian Bosui pun malah mencukur rambut Mancoy. Dan di saat inilah Mancoy dipengaruhi bahwa nantinya mereka semua akan dinaikkan gajinya dan akan dijanjikan saham restoran ini. Kemudian setelah itu Mancoy pun turun dan berkata kepada teman-temannya agar jangan berhenti bekerja, karena nantinya Bosui akan menjanjikan kepemilikan saham restoran ini kepada mereka. Kemudian setelah seminggu berlalu, Mancoy dan teman-temannya dikejutkan dengan kemeriahan pembukaan restoran milik Dani yang berada di depan restoran mereka. Terlihat juga Dani pun juga menghadiri acara tersebut dan kemudian menghampiri Raymond bahwa suatu saat ia juga akan membeli restoran milik Bosui yang agar nantinya ia tak lagi memiliki saingan. Bahkan Dani pun sempat mampir ke dalam restoran milik Bosui untuk melihat-lihat betapa kotornya restoran milik Bosui. Beberapa hari kemudian terlihat restoran milik Bosui mulai sepi pengunjung, sedangkan restoran Dani sangatlah ramai pengunjung. Bahkan Tami pun sempat menyarankan kepada Bosui agar menutup saja restorannya. Tentu saja Bosui pun menolaknya. Bahkan Bosui sampai menaruhkan kepalanya jika seminggu kemudian restorannya masih sepi. 3 hari kemudian restoran Bosui terlihat lebih sepi dan hanya dikunjungi oleh seorang biksuni yang tentunya ia tidak makan bebek. Kemudian terlihat juga restoran Dani lebih ramai pengunjung dibandingkan hari-hari kemarin. Tak lama kemudian terlihat di depan restoran Dani meletakkan papan pengumuman penerimaan pegawai baru yang tentunya mencuri perhatian para pegawai restoran Bosui. Bagaimana tidak, di papan tersebut menawarkan penerimaan pegawai baru mulai dari pelatihan pegawai baru hingga gaji yang bisa dibilang sangat fantastis, yaitu senilai 50.000 dolar Hong Kong per tahun, yang bila dirupiahkan senilai 92 juta rupiah sesuai nilai tukar rupiah saat ini. Tak lama kemudian Bosui menutup restorannya dan mengajak para pegawainya makan bersama. Di saat makan bersama inilah Bosui berkata kepada para pegawainya bahwa mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Dan kemudian Bosui menyuruh mereka untuk menyampaikan keluh kesah mereka selama bekerja di sini. Pada awalnya mereka semua enggan untuk mengungkapkannya, karena Bosui berkata agar jangan sungkan, maka mereka pun berkata, mulai dari gaji yang sangat rendah, kebersihan restoran yang tidak diperhatikan, hingga Mancoy berani berkata bahwa Bosui sangatlah pelit. Mendengar hal itu, Bosui pun marah dan menuduh mereka pengkhianat. Karena hal itu, Mancoy pun mengajak teman-temannya keluar dan melamar ke DFC. Kemudian Bosui pun membuka pintu dan Mancoy pun pergi keluar menunggu teman-temannya. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Langsung saja Bosui pun menutup pintu untuk Mancoy. Kemudian Mancoy pun pergi dan sesekali menoleh ke arah restoran Bosui. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Mancoy sedang membagikan brosur restoran DFC. Bosui yang melihatnya pun merasa curiga dan mendatanginya. Dan benar saja, ternyata Mancoy telah benar-benar mengkhianatinya. Tentu saja Bosui pun marah dan para pegawainya melerainya. Beberapa hari berlalu, di situ terlihat Mancoy sedang mengikuti pelatihan pegawai di restoran Dani. Di situ Raymond menyuruh agar setiap pegawainya selalu tersenyum.
Mula-mula Raymond memeragakan kepada Mancoy. Di situ ia memeragakan sebagai pembeli yang marah, dan di situ ia juga menyuruh pada para pegawainya agar selalu tersenyum. Adapun prinsip dari restoran mereka adalah pembeli selalu benar. Alhasil pola latihannya menjadi seperti ini. Keesokan harinya, Bosui menyamar menjadi pembeli di restoran miliknya Dani. Kebetulan sekali Dani memergoki penyamarannya. Karena Bosui menyamar menjadi orang India, maka Dani pun memberikannya saus India. Kemudian Bosui pun melumuri wajahnya dengan saus India. Dani pun berkata dan mengancam kepada Bosui agar ia jangan mencuri resep rahasianya. Karena penyamarannya sudah terbongkar, maka Bosui pun pergi keluar restoran. Keesokan paginya, Bosui menggunakan kostum bebek dan menyebarkan kertas promonya. Namun bukannya mendapatkan pelanggan, Bosui malah menakuti anak-anak. Dan kemudian mereka pun saling berebut pelanggan. Karena sama-sama tak dapat pelanggan, akhirnya Bosui pun mengejar Mancoy, dan perkelahian mereka pun menjadi tontonan orang-orang. Di sana, dari bawah para pegawai Bosui meneriakinya. Mancoy yang tak tahan dipukuli akhirnya melompat ke bawah. Namun karena Bosui ingin mengejarnya, ia malah gagal mendarat. Keesokan paginya, Tami menyarankan kepada Bosui untuk menutup saja restorannya. Namun Bosui malah menolaknya dan bersikeras bahwa ia pasti akan mendapatkan pelanggan. Tak lama kemudian, seorang biksuni datang dan terlihat ingin makan di sana. Namun siapa sangka ternyata ia tak jadi makan dan malah pergi ke tempat restoran milik Dani. Di sisi lain, Dani menyuruh Raymond untuk menghancurkan restoran milik Bosui dan akan memanggil inspektur dan wartawan untuk meliput tempat tersebut. Singkat cerita, ketika Raymond hendak pergi ke tempat restoran Bosui, Mancoy melihat Raymond ingin memasukkan kawanan tikus ke dalam restoran Bosui. Sehingga kemudian Mancoy pun datang dan menghampirinya dan ingin menggagalkannya. Namun Raymond pun bangkit melawan dan alhasil tikus-tikus tersebut masuk ke dalam restoran milik Bosui. Di waktu bersamaan, inspektur kesehatan masuk ke dalam restoran Bosui karena mendapat laporan banyaknya tikus-tikus got di dalam restoran milik Bosui. Dan inspektur berkata akan menutup tempat ini jika melihat tikus meski hanya seekor saja. Tiba-tiba para tikus got itu masuk ke dalam sana pada saat inspektur mengisi laporan. Tentu saja Bosui pun langsung menutupnya dengan mangkuk yang ada di sana. Para pegawainya pun juga menutupinya dengan mangkok yang ada di sana dan diiringi musik aerobik. Pada saat itu sebenarnya inspektur sudah mau pergi, namun karena mendengar decitan suara tikus maka ia pun kembali. Akan tetapi Bosui malah mengajaknya untuk bermain tebak-tebakan. Alhasil aksinya pun ketahuan. Kemudian inspektur pun akan menutup tempat itu dan kemudian beranjak pergi. Kemudian pada saat Bosui pergi keluar, para wartawan sudah datang berkerumun dan menanyainya karena adanya banyaknya tikus got di dalam restoran milik Bosui. Mendengar keributan warga, Mancoy pun merasa bersalah. Singkat cerita, keesokan paginya ketika Mancoy sedang bekerja, datanglah seorang pembeli yang berasal dari Eropa. Di situ ia berkata bahwa daging di tempat tersebut mentah dan tidak enak, serta meminta agar uangnya dikembalikan. Dan ia pun juga mengatakan kalimat rasis kepada etnis Tionghoa. Mendengar hal itu, Mancoy pun tak terima dan terjadilah keributan di sana. Beruntung Raymond pun datang dan melerai mereka. Dan di situ si bule pun mengadu bahwa Mancoy telah mengatakan kalimat rasis kepada dirinya. Karena hal itu, Raymond pun memarahi Mancoy dan memecatnya.
Di sore harinya, Tami berkata kepada Bosui bahwa Mancoy telah dikeluarkan dari restoran Dani. Namun pada saat itu Bosui tak peduli dengan hal itu. Akan tetapi Tami memaksa Bosui agar mau menerima kembali Mancoy bekerja di sini. Dan di situ Mancoy pun datang menghampiri Bosui dan hanya terdiam di sana. Pada awalnya Bosui enggan menerima kembali Mancoy bekerja di sini. Namun karena para pegawainya juga membujuknya, maka Bosui pun akhirnya mau menerima Mancoy bekerja di sini, dan mereka pun riang gembira. Di malam harinya, mereka semua makan malam bersama, merayakan diterimanya Mancoy kembali. Namun pada saat itu Bosui menyampaikan berita buruk kepada mereka, karena tadi siang ia menerima 3 surat dari pihak yang berbeda-beda. Mulai dari surat penutupan restoran, surat tunggakan pajak selama 7 tahun, hingga surat dari pamannya yang ingin membeli restorannya yang sudah diambang kebangkrutan itu. Mendengar hal itu, para pegawainya pun merasa bersedih, dan kemudian Bosui pun memberikan pesangon kepada mereka. Bahkan Bosui pun memberikan resep rahasia kepada Feve yang telah lama mengincarnya. Dan di antara mereka, Ahpanglah yang paling bersedih. Setelah Bosui memberikan uang pesangon kepada mereka, Tami pun menghampirinya dan mengajaknya untuk pergi menemui mertuanya untuk meminta pinjaman uang. Namun Bosui menolaknya karena mertuanya sangatlah cerewet kepadanya, sehingga Tami pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya sendirian. Sedangkan Bosui hanya bisa memandanginya dan merundunginya dari atas. Keesokan paginya, Bosui yang tersadar akhirnya menelpon mertuanya dan mengundangnya makan siang bersama, dan sang mertua pun menyanggupinya. Adapun tujuan dari Bosui mengajak makan siang bersama adalah untuk meminta modal kepada mertuanya. Kemudian setelah menerima modal dari mertuanya, akhirnya Bosui melakukan perombakan restoran besar-besaran. Tak hanya itu, Bosui merekrut banyak pegawai baru dan mempekerjakannya di sana. Karena mertuanya sangatlah memperhatikan kebersihan, akhirnya Ahpang pun mengajari pegawai baru tersebut untuk menjaga kebersihan. Tak hanya itu, Mancoy yang sudah berpengalaman mengikuti pelatihan di DFC kini melatih pegawai baru tersebut untuk selalu disiplin dan murah senyum kepada para pembeli. Feve yang telah diwariskan resep bebek oleh Bosui akhirnya mengajarkan kepada para pegawai baru tersebut untuk menghafal resep, dan kemudian Feve pun mengutuk kepada mereka jika membocorkan resep tersebut maka mereka akan mati menggenaskan. Intinya semua pengalaman yang sudah mereka ketahui diajarkan kepada para pegawai barunya. Bahkan Dani dan Raymond pun sangat terkejut melihat kemajuan dari restoran Bosui. Dan terlihat pula restoran Bosui sangat ramai pengunjung. Tak hanya fisiknya saja yang berubah, namun menu restoran tersebut kini sudah beragam. Terlihat juga Raymond yang memesan makanan di tempat itu sangat menikmatinya. Denny yang melihat hal itu akhirnya memutuskan untuk besok menjual bebek goreng saja. Namun Denny yang tak bisa masak akhirnya merumuskan bebek itu melalui komputer, sehingga bukannya rasa enak yang didapat, melainkan bebek buatannya tak enak. Sehingga para pelanggannya pun banyak yang pergi dan beralih ke restoran milik Bosui. Singkat cerita, malam pun tiba. Denny yang tak terima akan hal itu akhirnya menyuruh Raymond untuk pergi membakar restoran milik Bosui. Mendengar hal itu, Raymond pun tak mau dan menolak karena ia hanya dijadikan tumbal oleh Denny, sehingga perkelahian antara keduanya terjadi di sana. Dan tanpa disengaja, tangki yang berisi minyak tanah tersebut tertendang dan secara kebetulan rokok yang menyala malah terlempar dan terjadilah kebakaran hebat di sana. Mendengar ada kebakaran hebat, Bosui dan para pegawainya pun pergi keluar untuk menolong. Kemudian Bosui pun masuk sambil membawa tabung oksigen. Sampai di dalam, Denny dan Raymond malah berebut tabung oksigen. Karena kalah, Denny pun mengunting selang tersebut untuk dipakai sendiri. Melihat hal itu, Bosui yang tak mau oksigennya terbuang sia-sia akhirnya pergi mengambil dot bayi, yang pastinya untuk digunakan bersama secara bergiliran. Kemudian setelah mereka mendapatkan pasokan oksigen, akhirnya Bosui pun membopong mereka keluar.
Keesokan paginya, Bosui diliput oleh wartawan karena berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pemenang pebisnis terhebat tahun ini. Bosui mengungkapkan bahwa kunci suksesnya hanya 3, yaitu bergerak, berkembang, serta disenangi. Dan film pun berakhir. Dan itulah tadi rangkuman dari film Chicken and Doll Talk. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran dari film tersebut. Terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Dan bila kamu suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan film terbaru lainnya dari channel Surya Tama. Terima kasih dan sampai jumpa.